Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa sholat tahajud, lalu dilanjutkan dengan tafsir mimpi. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat, keluarga, dan tabiin dan tabiut. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dari kesempatan hari ini saya diberikan untuk membacakan lalu menakwilkan mimpi dari saudara Zaki Cirebon. Judul mimpinya yaitu mimpi ini memperkuat mimpi lainnya bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi atau pemimpin umat akhir zaman. Pada Oktober 2023 saya bermimpi didatangi Muhammad Qasim. Beliau mengenakan kemeja hijau dan tersenyum ramah. Dalam mimpi itu saya berkata kepada Muhammad Qasim, "Ya Muhammad Qasim, bolehkah saya bergabung dengan pasukanmu?" Saya juga menceritakan kepadanya bahwa pada tahun 2007 saya pernah bermimpi bertemu sosok cahaya putih. Saat itu saya menangis karena ingin mengikutinya, tetapi cahaya tersebut seakan berkata bahwa saatnya belum tiba. Dalam mimpi ini Muhammad Qasim tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau hanya memeluk saya dengan senyum penuh keceriaan, seperti pelukan yang terlihat dalam video-video ketika Muhammad Qasim bertemu pengikutnya. Ketika terbangun saya terkejut. Refleks terucap dari mulut saya, "Ya Allah, saya bertemu dengan Imam Mahdi." Mimpi ini memperkuat mimpi yang lainnya. Berarti mimpi ini bersifat yaitu mimpi dari Allah, mimpi yang baik atau ru'ya. Indikasi 1. Isi mimpi baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Mimpi bertemu dengan figur yang diyakini sebagai calon pemimpin baik. Pelukan dan senyuman yang menyejukkan adalah gambaran yang positif. 2. Meninggalkan kesan positif dan ketenangan. Pemimpi merasa terharu dan secara refleks menyebut kalimat thayyibah, mengingat Allah, serta pengakuan. 3. Konsisten dengan narasi yang diyakini. Mimpi ini memperkuat keyakinan yang sudah ada tentang status Muhammad Qasim dan keinginan pemimpi untuk bergabung dalam perjuangannya, yang dalam konteks ini dianggap sebagai kebaikan. Secara singkat, mimpi ini diindikasikan sebagai mimpi baik dari Allah karena membawa pesan ketenangan dan menguatkan niat baik untuk berbuat kebajikan. Takwil dari mimpi yang kita bacakan. 1. Takwil dan analisa simbol. A. Mimpi bertemu Muhammad Qasim. Menurut Ibnu Sirin, mimpi bertemu dengan seorang yang dikenal sebagai ahli kebaikan, ilmu atau kepemimpinan adalah pertanda baik. Mimpi ini menunjukkan bahwa pemimpi akan mendapatkan keberkahan, ilmu atau petunjuk dari orang tersebut. Jika yang ditemui adalah seorang pemimpin yang adil atau calon pemimpin yang diyakini kebenarannya, itu menandakan akan mendapatkan dukungan, perlindungan, dan keselamatan di bawah kepemimpinannya. Dalam Al-Quran dan Sunnah, bertemu dengan seorang pembawa kebenaran sering diasosiasikan dengan mendapatkan hidayah. Firman Allah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Mimpi bertemu dengan sosok yang diyakini sebagai Imam Mahdi dapat ditakwilkan sebagai isyarat akan mendapatkan petunjuk menuju kebenaran di masa-masa yang penuh fitnah. B. Pakaian kemeja hijau. Menurut Ibnu Sirin, warna hijau dalam mimpi adalah simbol keyakinan iman yang kuat, ketenangan, kesuburan, dan kemakmuran. Memakai pakaian hijau menandakan kesolehan, penghormatan, dan kedudukan yang baik dalam agama. Dalam Al-Quran dan Sunnah, hijau adalah warna surga dan pakaian ahli surga. Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Quran Surat Al-Insan ayat 21. Warna hijau juga sering dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dan panji Islam. Oleh karena itu, pakaian hijau pada Muhammad Qasim menandakan bahwa ia adalah sosok yang diselimuti iman, ketenangan, dan membawa panji kemakmuran serta kebenaran Islam. C. Senyum ramah dan memeluk. Menurut Ibnu Sirin, senyum dalam mimpi melambangkan kabar gembira, persahabatan, dan penghilang kesedihan. Pelukan adalah simbol kuat penerimaan perlindungan, cinta, dan rekonsiliasi. Seorang pemimpin yang memeluk rakyatnya dalam mimpi berarti ia akan menerima mereka, melindungi, dan memaafkan kesalahan mereka. Dalam Al-Quran dan Sunnah, pelukan atau mu'anaqah adalah sunnah yang menunjukkan kasih sayang. Rasulullah SAW sering menyebut sahabatnya dengan pelukan. Peristiwa Baitur Ridwan atau perjanjian Hudaibiyah juga menunjukkan bentuk penerimaan dan janji setia kepada seorang pemimpin. Pelukan Muhammad Qasim yang tanpa kata-kata dapat ditakwilkan sebagai bentuk baiat simbolis dalam mimpi, yaitu penerimaan dan janji setia tanpa perlu diucapkan, yang lebih kuat maknanya. Dan pertanyaan, bolehkah saya bergabung dengan pasukanmu? Menurut Ibnu Sirin, pasukan atau jundullah dalam mimpi melambangkan kekuatan, dukungan, dan kelompok yang berjalan di atas kebenaran. Bertanya tentang bergabung dengan pasukan berarti kerinduan pemimpi untuk menjadi bagian dari kelompok yang mendapat pertolongan Allah. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah berfirman tentang pasukan yang dibantunya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam yang telah berkata kepada pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Quran Surat As-Saff ayat 14. Mimpi ini menunjukkan keinginan kuat pemimpi untuk menjadi penegak agama atau Ansaruddin. Kelas balik mimpi cahaya putih. Kilas balik mimpi cahaya putih pada tahun 2007. Menurut Ibnu Sirin, cahaya putih yang terang adalah simbol paling jelas untuk petunjuk atau hidayah, kemurnian agama Islam, dan kebenaran Al-Quran. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah berfirman, datanglah sekarang dengan membawa suatu kitab yang lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Injil. Niscaya aku akan mengikutinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 49. Cahaya juga merupakan metafora untuk Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Mimpi cahaya putih pada tahun 2007 yang saatnya belum tiba. Mimpi cahaya putih pada tahun 2007 yang dia berkata saatnya belum tiba, menandakan bahwa pemimpi telah dirindukan oleh hidayah sejak lama, dan kini pertemuannya dengan Muhammad Qasim adalah realisasi dari saat yang tepat tersebut untuk mengikuti cahaya atau hidayah tersebut. F. Refleksi.
dia berkata dalam mimpi, "Ya Allah, saya bertemu dengan Imam Mahdi." Menurut analisa mimpi, perasaan kagum, takjub, dan keyakinan yang mendalam setelah terbangun adalah salah satu indikator mimpi yang benar, yaitu ar-ru'ya as-shadiqah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Mimpi yang baik berasal dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Refleksi ini bukan bagian dari mimpi, tetapi merupakan bukti dampak positif yang ditinggalkan mimpi tersebut di hati sang pemimpi, yang menguatkan kesan bahwa ini adalah mimpi yang benar. Nah, dengan demikian, mimpi ini adalah mimpi yang sangat positif dan merupakan anugerah dari Allah untuk meneguhkan hati sang pemimpi. Mimpi ini memperkuat mimpi-mimpi seorang helper yang lainnya. Kalau Muhammad Qasim itu memang sebagai pemimpin di akhir zaman kelak nanti. Dan itu pun sudah diperkuat pula dengan mimpinya Muhammad Qasim itu sendiri. Walaupun secara tidak langsung dia sudah mengklaim, walaupun dia tidak mengklaim secara zohir di dunianya, tetapi di mimpinya dia mengklaim tanpa dia sadari, yaitu tentang satu mimpinya mengimami Nabi Isa, lalu memimpin satu dunia, yang memimpin umat akhir zaman di akhir nanti memerangi Dajjal. Itu adalah peran-peran sebagai Al-Mahdi, dan ini diperkuat lagi. Nah, tentunya ini tidak hanya memperkuat seorang pemimpi yang bernama Zaki saja, tetapi semua para helper untuk memperkuat bahwasanya Qasim itu adalah Al-Mahdi, dan kita sebagai helper untuk terus menzohirkan kepada masyarakat yang ada di bumi ini kalau Al-Mahdi sudah ada, dan tanda-tanda alamnya sudah banyak sekali terjadi. Dan kita sebagai para helper untuk saling memperkuat ukhuwahnya, saling terhubung ya, hati satu sama lain, agar tidak ada yang kendor dalam semangatnya, agar saling menasihati, saling menghubungkan ya, saling tali silaturahminya saling memperkuat agar janji Allah tiba dan kita pun bareng-bareng datangnya tuh saling bersama, karena saling menguatkan. Karena kita sebagai para helper itu secara tidak langsung Allah membentuk kita keluarga walaupun tidak satu darah. Itu kisah-kisah zaman dahulu pun seperti itu. Ketika para sahabat hijrah ke Madinah, Rasul langsung memasang-masangkan para sahabatnya sebagai saudara-saudaranya. Dan kita pun seperti itu. Saat ini sama seperti zaman Rasul dahulu. Kisah itu selalu terulang dan terulang. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.